Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul amat. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang berikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa kita kirimkan sholawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan akhirnya kepada kita sekalian yang insya Allah berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami hanya sedikit mengulang tentang istiqomah dalam beribadah. Tentunya hal ini telah kita pahami bersama, kita ketahui bersama. Namun saya kira tidak mengapa. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di surat Ad-Dzariyat ayat 56 dan surat Al-Hijr ayat 99. Di situ dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ibadah itu sampai dengan meninggalnya kita. Ya, tiakal yakin, yang artinya di sini sampai meninggal. Jamaah sholat subuh yang saudara dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam beribadah ini tentu kita mengacu pada pedoman dasar hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bagi muslim kita tentu sudah tahu bahwa panduan di dalam ibadah ini adalah ada dalam rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Yang dimaksud dalam istiqomah dalam beribadah di sini adalah khususnya ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib sudah tentu harus istiqomah ya, karena merupakan suatu kewajiban dari kita sekalian. Sebagai contoh misalnya sholat berjamaah di masjid, ini merupakan suatu kewajiban khususnya bagi laki-laki balik yang tidak ada uzur. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah di masjid ini hukumnya wajib ya, bagi laki-laki balik yang tidak ada uzur. Di antaranya adalah yang menyatakan bahwa sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu menandakan merupakan suatu motivasi bagi kita untuk senantiasa istiqomah sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah pada hari kelima bulan Ramadan ini saf-saf kita masih mundur, dan insya Allah ini akan istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin. Keutamaan sholat berjamaah banyak sekali. Sebenarnya ada hadis yang menyatakan bahwa Allah SWT lebih mencintai pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid. Bukan berarti Allah tidak mencintai orang yang sudah tua-tua ya, tapi Allah SWT lebih mencintai pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya dia senantiasa
melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jamaah sholat subuh insyaallah dirahmati Allah SWT, bagaimana ayat di atas tadi bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana supaya amal-amal kita atau aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT? Di antaranya yang pertama adalah kita harus meluruskan niat. Niat kita, aktivitas sehari-hari adalah kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Entah kita menjalankan tugas sehari-hari, bekerja dan lain sebagainya, kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tentunya dengan ikhlas dan ingin mendapat ridho dari Allah SWT. Memang di dalam Al-Quran Allah SWT telah menjanjikan suatu pahala yang besar dalam kita beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Namun demikian, itu adalah merupakan istilahnya merupakan sampingan, jangan merupakan suatu tujuan atau niat utama kita. Niat utama kita adalah ingin menggapai ridho Allah SWT. Mengenai balasan pahala maupun surga, itu nanti kita serahkan kepada Allah SWT. Insya Allah kata Allah SWT ridho, tentu kita akan mendapatkannya. Jamaah sholat subuh insya Allah dirahmati Allah SWT, amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang patut kita istiqomahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah diantaranya dapat dikategorikan dalam dua keadaan, yaitu pada saat beliau mukim atau tidak bepergian dan pada saat beliau bepergian. Pada saat beliau bermukim, tentu amal-amal sunnah yang senantiasa diistiqomahkan adalah diantaranya sholat lail, termasuk witir yang tidak pernah beliau tinggalkan. Kemudian puasa Ayyamul Bid pada pertengahan bulan Hijrah, ya tanggal 13, 14, 15. Kemudian sholat qobliyah subuh. Jadi amal-amal ini senantiasa beliau lakukan dengan istiqomah. Kemudian sholat-sholat seperti rawatib tentu beliau senantiasa lakukan pada saat beliau tidak bepergian. Pada saat beliau bepergian, yang senantiasa beliau lakukan adalah sholat lail, yaitu sholat tahajud, kemudian sholat witir, kemudian puasa Ayyamul Bid, kemudian sholat qobliyah subuh. Di samping itu amal-amal lain seperti bersedekah, membaca Al-Quran perlu diistiqomahkan juga sesuai anjuran beliau. Jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah, beruntunglah kita diberikan bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini kita dapat mengambil pelajaran sebagai tarbiyah agar nantinya kita dapat mengistiqomahkan ibadah kita, amal-amalan kita sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Karena kalau selama 1 bulan kita sudah terlatih, tentu untuk bulan-bulan berikutnya insya Allah kita sudah merasa terbiasa. Jadi kita bisa senantiasa menjalankan ibadah itu dengan istiqomah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Dan tak lupa kita juga harus istiqomah dalam bersyukur, berzikir, serta membaca sholawat Nabi. Itulah amal-amalan yang perlu kita istiqomahkan, dan insya Allah kita akan mendapat
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai tambahan mungkin untuk bulan-bulan berikutnya nanti bisa dari pengurus membuat suatu jadwal agar kita bisa rutin atau istiqomah dalam membaca Al-Quran, bisa dibentuk suatu grup misalnya seperti dulu yang pernah kita lakukan. Mungkin kalau tidak sempat 1 hari 1 juz, bisa 3 hari atau 1 minggu. Bukan berarti kita ingin riya atau bagaimana, karena ini adalah untuk membiasakan kita agar senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Jadi kalau sudah terbiasa, tentu lama-lama akan menjadi biasa dan tidak perlu lagi ada semacam jadwal, karena sudah merupakan rutin dari kegiatan kita. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah, demikianlah mungkin yang kami sampaikan, dan marilah saya mengajak pada diri saya pribadi dan keluarga untuk senantiasa istiqomah, khususnya dalam menjalankan ibadah sunnah sebagaimana yang telah saya sebut tadi. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga kelak sebagaimana tujuan hidup kita adalah untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, apabila ada benarnya itu dari Allah SWT dan salahnya dari saya pribadi, pada Allah SWT mohon ampun. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.